I'm the one, could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 11 TKJ dan 11 TBM. Pada video kali ini, Ibu akan melanjutkan materi masih di bab yang sama, yaitu logika matematika. Mari kita simak bersama-sama. Baik, Ibu lanjutkan. Yang pertama yaitu sifat dalam operasi logika matematika, yaitu ada sifat asosiatif, ada sifat distributif, kemudian ada konsep De Morgan yang akan kita pakai dalam pernyataan majemuk operasi logika matematika. Nah, ini hubungannya adalah dengan negasi atau ingkaran. Jadi ingkaran P dan Q atau ingkaran konjungsi itu nanti akan bernilai dikalikan, berarti ya, kayak mengalikan. Ini negasi kali P berarti negasi P. Kemudian tandanya berubah dari konjungsi dia berubah menjadi disjungsi. Negasi dari P dan Q dia akan berubah menjadi negasi P atau negasi Q. Kemudian negasi dari implikasi P maka Q dia akan berubah menjadi P dan negasi Q. Sedangkan negasi dari disjungsi yaitu negasi P dan negasi Q. Kemudian negasi dari biimplikasi yaitu negasi P biimplikasi Q atau P biimplikasi negasi Q. Nah, kemudian negasi dari kuantor eksistensial, maka negasinya adalah kuantor universal, sedangkan negasi kuantor universal, maka negasinya adalah kuantor eksistensial, jadi kebalikannya. Oke, kemudian Ibu lanjutkan mengenai converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, ini ada dalam implikasi ya, implikasi P maka Q itu ada 3. Converse berarti jika pernyataan P maka Q, converse-nya adalah Q maka P. Jadi posisinya dibalik, tapi tidak diingkar. Kemudian inverse, posisinya tetap, tapi semuanya diingkar. Ya, jadi ingkaran P maka ingkaran Q. Kemudian kontraposisi, posisi dibalik, semuanya diingkar. Jadi berubah menjadi negasi Q, maka negasi P. Nah, contohnya, jika saya sakit, maka saya pergi ke dokter. Berarti saya sakit adalah, kita misalkan P, kemudian saya pergi ke dokter adalah Q, ya. Converse itu cuma dibalik, berarti yang Q jadi P, Q maka P. Jika saya pergi ke dokter Q, maka saya sakit. Kemudian inverse itu posisi tetap, tapi semuanya diingkar. Jadi kita ada tambahan negasi, ya. Jika saya tidak sakit, maka saya tidak pergi ke dokter. Sedangkan kontraposisi yaitu posisinya diubah, semuanya diingkar. Jika saya tidak pergi ke dokter, maka saya tidak sakit. Kemudian di sini ada yang namanya kuantor universal, nanti ada yang namanya kuantor eksistensial. Nah, untuk pernyataan kuantor universal itu kita memakai kata semua. Jadi semua A adalah B. Ekuivalen dengan pernyataan implikasi jika X elemen A, maka X juga elemen B. Contoh, semua pegawai memiliki kemampuan membaca yang baik. Maka akan sama artinya dengan jika Eli seorang pegawai, maka ia memiliki kemampuan membaca yang baik. Universal berarti dia itu kata kuncinya adalah memakai semua, universal semua.
Kemudian kuantor eksistensial itu beberapa atau ada. Ekuivalen dengan sekurang-kurangnya ya, ada. Nah, contohnya beberapa kuda berwarna coklat. Ekuivalen dengan sekurang-kurangnya ada 1 ekor kuda yang berwarna coklat. Nah, untuk pernyataan berkuantor ini universal, semua X adalah Y, sedangkan kuantor eksistensial adalah beberapa X adalah Y. Ingkarannya berarti dari beberapa, maka ingkarannya adalah tidak semua, sedangkan ingkaran dari universal, semua ingkarannya adalah tidak ada atau ada yang merupakan. Nah, contohnya di sini semua kucing memiliki penglihatan yang baik di malam hari. Semua berarti dia kuantor universal. Maka negasinya berarti kuantor eksistensial. Semua kucing memiliki penglihatan yang baik. Maka negasinya adalah beberapa kucing tidak memiliki penglihatan yang baik. Contoh yang lain, ada siswa yang mendapat nilai matematika sempurna pada ujian kali ini. Ada, berarti dia kuantor eksistensial, maka negasinya adalah kuantor universal atau semua. Semua siswa tidak mendapat nilai matematika sempurna pada ujian kali ini. Berikutnya yaitu mengenai modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Ketiga ini adalah metode atau cara yang digunakan dalam penarikan kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan terdiri atas beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya atau disebut dengan premis. Kemudian dengan menggunakan prinsip-prinsip logika dapat diturunkan pernyataan baru yang disebut dengan kesimpulan atau konklusi yang diturunkan dari premis-premis semula. Kemudian penarikan kesimpulan juga disebut dengan argumentasi. Nah, yang pertama adalah modus ponen. Misal diketahui premis-premis P maka Q dan P, maka premis-premis tersebut dapat diambil konklusi adalah Q. Nah, kita biar gampang, kita bisa menuliskan seperti ini. Rumusnya, rumus modus ponen P maka Q, terus bagi premis 1, kemudian premis 2-nya adalah P, maka kesimpulan atau konklusinya adalah Q. Jadi tinggal kita coret aja yang sama. Nah, gampangnya seperti itu, menyisakan Q ya. Contoh premis 1, jika saya giat belajar, maka saya lulus ujian. Berarti saya giat belajar itu P, kemudian saya lulus ujian adalah Q ya. Berarti premis 2-nya di sini saya giat belajar yaitu P. Berarti kan ini sama, coret. Maka konklusinya atau kesimpulannya adalah saya lulus ujian. Seperti itu. Baik, Ibu lanjutkan yang kedua yaitu modus tolen. Di sini jika premis 1 itu P maka Q, kemudian premis 2 negasi Q, maka konklusinya adalah negasi P. Kita coret yang sama, Q-nya coret. Sisanya adalah negasi P. Contoh, jika musim kemarau datang, maka penduduk kekurangan air. Musim kemarau datang, berarti dia adalah P, penduduk kekurangan air, dia Q. Premisnya, penduduk tidak kekurangan air. Ya, ini berarti negasi Q. Berarti coret, coret. Berarti konklusinya adalah musim kemarau tidak datang. Yang terakhir yaitu silogisme. Jika diberikan premis 1 yaitu P maka Q, kemudian premis 2 adalah Q maka R, maka konklusi atau kesimpulannya adalah kita coret yang sama ya, yaitu P maka R. Contoh, jika Tina ke rumah nenek, maka Tina kehujanan. P
Premis 2, jika Tina kehujanan, maka Tina masuk angin. Berarti Tina ke rumah nenek itu P, Tina kehujanan itu Q, kehujanan Q, Tina masuk angin R. Ya, berarti yang sama kita coret. Sisanya apa? Konklusinya berarti jika Tina ke rumah nenek, maka Tina masuk angin. Seperti itu. Baik, itu tadi penjelasan materi mengenai logika matematika secara lengkap yang sudah Ibu berikan. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh anak-anakku semua. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.